Dan saudara, 2 hari diguyur hujan, bencana banjir bandang melanda Gianyar, Bali. Banjir merendam permukiman, menghanyutkan ternak, perabotan rumah tangga hingga kendaraan warga. Banjir yang terjadi di sejumlah titik di Gianyar, Bali, yang terparah terjadi di wilayah selatan Kabupaten Gianyar, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blabatu, dan Kecamatan Gianyar. Selain curah hujan yang tinggi, saudara, banjir diduga disebabkan oleh keberadaan permukiman warga yang mengabaikan dampak lingkungan. Banjir bandang ini pun merusak infrastruktur jalan. BPBD Gianyar menyebut telah menugaskan anggotanya untuk melakukan evakuasi kepada warga yang terdampak, dan BPBD juga meminta warga untuk waspada menghadapi musim hujan, menghindari bahaya pohon tumbang dan juga tanah longsor. Soal kita, jadi ada 45 laporan yang masuk ke BPBD Kabupaten Gianyar melalui Pusdalop BPBD Gianyar. Jadi semua laporan itu mengarah ke satu titik lokasi, satu area di daerah Batu Bulan, di wilayah Batu Bulan, yaitu daerah Batuyan. Jadi dampak cuaca ekstrem, banjir, dan kita harus mengevakuasi sejumlah warga. Dari 45 titik tersebut, kita mengevakuasi warga sebanyak sekitar 30 orang, dan itu dalam kondisi selamat semua. Dan pengerahan personil TNC Multisektor Gianyar, mulai dari WD Gianyar, Damkar Gianyar, kemudian dibantu di backup dari Brimob, kemudian dari Sipur, bekerja di semua titik lokasi kejadian. Kalau tadi di Denpasar, Bali, saudara, sejumlah titik sudah terjadi banjir, dan yang paling parah itu salah satunya di Pasar Sukasari dan memakan 4 korban jiwa. Kita juga akan tanyakan bagaimana di Gianyar, Bali kepada jurnalis Kompas TV I Nyoman Sudarmika. Selamat siang, Nyoman. Bagaimana kondisi terkini di Gianyar? Apakah ada korban jiwa? Lalu apakah di sana juga masih hujan deras? Saya sampaikan dari Gianyar, Bali, pasca hujan deras kemarin yang terjadi selama 2 hari ke depan. Memang terjadi banyak bencana di Kabupaten Gianyar, setidaknya ada 45, dan kini terupdate lebih dari 50 titik bencana yang terjadi di kawasan selatan Gianyar, terutama di wilayah yang mencakup 3 kecamatan, Kecamatan Sukawati, Kecamatan Blabatu, dan Kecamatan Gianyar sendiri. Di sana terjadi banjir kiriman dan berdampak pada terendamnya rumah-rumah warga hingga menyeret mobil-mobil warga, alat-alat rumah tangga warga, termasuk juga ada ternak yang ikut tergerus terbawa banjir. Demikian. Nah, Nyoman, lalu apakah memang ada korban jiwa? Karena memang menurut informasi yang didapatkan, banjir ini terjadi antara sore hingga dini hari. Seperti apa di sana? Baik, hanya saja kita masih baru dapat informasi ada 2 korban jiwa yang terdapat di Gianyar. Salah satunya memang tertimpa tembok rumahnya yang rubuh, kemudian di satu sisi ada yang tergerus juga. Dan saat ini sedang menuju perjalanan menuju lokasi kejadian di mana TKP korban jiwa itu terjadi di Kecamatan Gianyar. Demikian. Nyoman, lalu situasinya di sana seperti apa? Apakah memang ada informasi akan terjadinya turun hujan, lalu antisipasi untuk masyarakat terutama seperti apa di sana? Baik, dari pihak BPBD sendiri sudah mengingatkan kalau hujan masih akan terus melanda Gianyar sampai 2 hari ke depan. Jadi masyarakat diimbau untuk lebih waspada dimanapun saat ini beraktivitas, lebih-lebih yang berada di kawasan yang rendah terancam dengan rendaman air, kemudian di kawasan yang banyak pohon-pohon tinggi yang terancam dengan pohon tumbang, termasuk di perumahan yang didampingi dengan tebing-tebing yang rawan dengan kawasan longsor. Masyarakat diimbau waspada dalam kondisi apapun. Demikian. Sebelumnya juga ada informasi, Nyoman, bahwa memang kalau untuk di Gianyar, salah satu penyebabnya selain memang hujan deras yang mengguyur sejak 2 hari, juga ada terkait dengan permukiman yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Apakah benar seperti itu? Lalu seperti apa antisipasinya? Baik, kalau dampak dari perumahan warga yang mengabaikan dampak lingkungan itu memang benar demikian adanya. Tadi sempat saya berkomunikasi langsung dengan Bapak Bupati Gianyar mengenai masalah tersebut. Ternyata memang di beberapa lokasi ada
perumahan warga yang memang dibangun tanpa izin, bahkan abai dengan kondisi lingkungan setempat, membangun di seputaran daerah rendah yang mana di sana sebenarnya rawan longsor. Kalau di sini sebutnya di kawasan Subak-Subak itu yang rawan sekali tergenang banjir, terutama di musim hujan tersebut. Dan Bupati ini sudah menyampaikan masalah ini kepada pihak pengembang itu untuk bagaimana mereka mengelola perumahan-perumahan ini dilengkapi dengan izin, terutama mereka yang akan membangun di kawasan-kawasan yang dimanfaatkan sebelumnya sawah, kemudian dijadikan bangunan rumah-rumah demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Inyoman Sudarmika langsung dari Gianyar, Bali. Harap berhati-hati dan selamat bertugas kembali.